Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khairunisya, NIM 2020202134, kelas PAI 20024 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang surah-surah dan kandungannya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA. Materi yang pertama yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Quran Surah Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan membela agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 72 ini disebutkan 3 golongan kaum muslimin beserta hubungan ketiganya. 3 golongan ini diantaranya, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Golongan kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Golongan terakhir adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Surah Al-Anfal ayat 72 menjelaskan kegiatan yang bisa menjadi bukti keislaman seseorang, yakni berhijrah. Adapun kandungan dari surah Al-Anfal ayat 72 adalah, yang pertama, kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dalam mujahadah nafs. Oleh karena itu, hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. 2. Hubungan antara sesama muslim di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. 3. Kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir, tapi mereka tetap sabar dalam iman. 4. Kaum Ansar berjanji kepada Nabi Muhammad untuk bersama-sama berjuang, serta bersedia untuk menolong baik dari harta, jiwa, dan sebagainya. 5. Saling tolong-menolong, saling melindungi, serta hidup berdampingan antar kaum Ansor dan kaum muhajirin. Selanjutnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berbuat sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berbuat sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Adapun kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu, pertama, orang-orang yang beriman haram hukumnya menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. 2. Orang-orang yang berbuat gibah, mencari-cari keburukan orang lain, serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya dosa. 3. Orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. 4. Diwajibkannya orang-orang beriman untuk senantiasa bersikap husnuzon atau berprasangka baik di segala bidang kehidupan. 5. Allah Maha menerima taubat para hambanya yang mau berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun kandungan dari Surah Al-Isra ayat 32 adalah, pertama, Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina juga dilarang. 2. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab, serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Selanjutnya, Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu
untuk menjalankan agama atau hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Adapun isi kandungan dari surah An-Nur ayat kedua ini adalah: pertama, dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwa Allah melarang dengan keras perbuatan zina, baik pelakunya itu laki-laki maupun wanita. Pelarangan perbuatan zina ini hikmahnya agar kehormatan manusia dapat terjaga secara sempurna. 2. Bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumannya dengan didera 100 kali untuk masing-masing. Ketiga, dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak boleh berbelas kasihan kepada keduanya. 4. Pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman. Dengan begitu bisa menjadikan efek jerah bagi orang lain. Materi yang ketiga yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 39 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Surah Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Adapun isi kandungan dari surah Az-Zumar ayat 39 adalah Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah, sesuai dengan kemampuan. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing, sehingga hasilnya maksimal. Selanjutnya Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungan dari surah At-Taubah ayat 105 ini adalah: pertama, surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. 2. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharapkan pujian manusia. 3. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilai oleh Allah. 4. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. 5. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Materi yang keempat yaitu Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Quran Surah Yunus ayat 40 yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Adapun Quran Surah Yunus ayat 41 yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman, orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Allah Maha tahu apa yang manusia perbuat, dan semua perbuatan akan mendapatkan ganjarannya. Selanjutnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 32 adalah: pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Dua, memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Tiga, surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. 4. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. 5. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasul yang mendakwahi mereka. 6. Ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Materi kelima yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 adalah: surah Ali Imran ayat 190 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta tersebut hanya didasari oleh ulul albab. Kemudian surah Ali Imran ayat 191 menegaskan bahwa ada dua ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Setiap ulul albab selalu mengingat Allah dalam semua kondisi, dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur yang benar akan mengantarkan pada simpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia, karena semua adalah benar dan semuanya bermanfaat. Tafakur yang benar juga akan melahirkan kedekatan kepada Allah, mengetahui kelemahan makhluk, dan juga mengakui kekuasaan Allah, serta akan memanjatkan doa kepada Allah. Selanjutnya, surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal." Adapun kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat ke-159 ini adalah: pertama, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. 2. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata yang kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. 3. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan bertawakal. 4. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 5.
Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. 6. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Materi ke-6 yaitu Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Quran Surah Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Dan Quran Surah Luqman ayat ke-14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Adapun kandungan dari Quran Surah Luqman ayat 13-14 adalah, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ini yang paling utama, sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Surah Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezoliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zolim yang melebihi besarnya dosa syirik. Surah Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Selanjutnya Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka saling terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung. Bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai banyak orang. Orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah. Ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukmin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ketujuh yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat ke-48. Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuatlah baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 ini adalah Allah mengingatkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia balik, membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik dan melaksanakan sholat, serta membayar zakat. Selanjutnya Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.
dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkannya kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menghendaki menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48 yaitu pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenar atas kitab-kitab itu. 2. Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah. 3. Allah menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. 4. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.